ini pasti pemirsa pengen tahu banget nih Nisa. Tadi yang sempat kita bahas loh, makanan yang bikin gigi keropos tuh apa aja sih? Dan kalau misalnya kita suka makan yang manis-manis seperti yang udah disediakan ini tuh apalagi kopi. Kalau siang-siang nih enak banget minum kopi, Dokter Nisa. Iya sih, bener. Nah, sebenarnya kopi ini aman gak sih? Kopi. Untuk gigi nih, Dok. Untuk gigi ya. Kopi ini sebenarnya kalau kopinya sendiri itu tidak masalah. Yang bermasalah setelah dia dicampur dengan gula. Nah, gulanya inilah yang bisa menyebabkan permasalahan di gigi. Iya, benar. Karena terutama kita kan ngebahas tentang gigi keropos ya, Dok, Iya, ya. iya. Gula itu sangat bikin gigi keropos ya, Dok, Iya, ya. betul. Tapi kalau kopi sendiri tuh sebenarnya hanya menyebabkan pewarnaan ya, Dok, ya. Cuman Berubah warna kopi ini aja. sebenarnya bagus juga buat kesehatan. Tapi untuk gulanya, nah kadar gulanya yang tinggi di dalam kopi inilah yang bisa menyebabkan gigi kita menjadi mudah keropos. Oke, berarti minum kopi nggak usah pakai gula enaknya ya, Iya, Dok? lebih bagusnya begitu untuk kesehatan gigi. Dokter Divya, bisa nggak minum kopi nggak pakai gula? Bisa dicoba. Pahit ya. Saya tuh suka minum kopi nggak pakai BTW, gula. Dok, ini masangnya kebalik nih. Tadi terpasang seperti ini, harusnya dibalik ya seperti ini. Berarti yang masang nih bukan dokter gigi pastinya. Betul. Nah, Dok, ini gimana nih, Dok? Kalau makanan lain yang bisa membuat makanan gigi berlubang atau gigi keropos, yang mana lagi, Dok, yang paling parah di antara semua ini, Dok? Coklat yang lengket ini juga bisa menimbulkan gigi gampang keropos. Kalau misalnya minuman, Dok, hot coklat tuh tadi sempat aku bahas sama Dokter Nisa, soalnya tuh enak banget, Dok. Hot coklat itu juga bisa menimbulkan keropos gigi karena dia ada kandungan gula dan coklatnya itu biasanya agak lengket dan suka meresap ke permukaan gigi, terutama fisur-fisur seperti ini kita lihat ya. Di sini kan ada garis-garis daripada gigi, kita sebut fisur-fisur gigi. Nah, kalau ini menempel makanan yang lengket atau gula itu bisa menyebabkan gampang terjadi keropos gigi. Oh, ini ya, Dok, ya, di gigi yang mengunyah ini ya, Dok, ya, gigi yang kotak-kotak ini ya, Dok, ya. Jadi di sela-selanya ini, di fisur-fisurnya ini sering nempel ya, Sering Dok. nempel makanan dan agak susah dibersihkannya. Iya, sama ini ya, Dok, ya, pinggir-pinggiran ini juga ya, Dok, pinggiran ya. sela-sela giginya juga Sela-sela begitu. giginya Antara gigi dengan gusi juga gampang untuk timbulnya plak di sana. Iya. Oke, ini mungkin masyarakat juga penasaran, Dok, kalau gigi keropos itu tuh sebenarnya awalnya tuh karena apa sih, Dok? Apa karena mungkin kita bisa lihat dari plaknya dulu atau akan tiba-tiba ngilu-ngilu terus tiba-tiba keropos? Gimana sih, Dok, sebenarnya? Proses daripada karies itu sebenarnya adalah plak yang menempel pada permukaan gigi. Plak itu isinya dari sisa makanan, air liur, dan bakteri. Jadi kalau ada plak, ada bakteri, itulah baru menyebabkan terjadinya keropos. Gitu. Karena kalau plak itu langsung dibersihkan, tidak ada waktu yang lama ditunggu untuk pembersihannya, dia tidak akan terjadi karies. Karena bakterinya itu tidak mengabulasi si plak itu menyebabkan kumannya menjadi karies pada gigi. Karena tidak didemineralisasi emailnya. Oke. Nah, Dok, ini kan di depan kita ada minuman nih, Dok, ya, minuman bersoda. Nah, ini kira-kira bisa nggak ya menyebabkan gigi keropos? Pemirsa penasaran kan? Tunggu dulu, Dok, jangan dijawab dulu. Nah, pada penasaran kan pemirsa di rumah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Ya, pemirsa, kita masih dalam segmen Tahukah Anda? Nah, tahukah Anda makanan dan minuman yang bisa membuat gigi keropos dan akhirnya rapuh? Di depan kita nih udah ada makanan minuman ya, Dok, ya. Tadi kita ngebahas tentang minuman bersoda nih, Dok. Kan minuman bersoda tuh seger banget kan, Dok, apalagi diminum kalau panas-panas ya, Habis Dok. olahraga ya. Habis olahraga, karena kan gulanya juga banyak ya, Dok. Jadi kayak cepet mengembalikan energi. Tapi sebenarnya minuman bersoda ini bagus nggak sih, Dok, buat gigi dan mulut? Nah, ini yang pemirsa sekalian harus tahu juga dari minuman bersoda ini. Sebenarnya minuman bersoda ini adalah kandungan gulanya cukup tinggi. Kalau nggak salah satu kaleng itu 375 mili itu dia mengandung gula itu sekitar 50 gram. Wah, kalau misalnya satu gelas ini kira-kira semananya ya, Dok? Segini ya, Dok, ya? Iya, gulanya. Jadi satu kaleng gitu 5 gram gula. Jadi 5 gram gula itu sama dengan
5 sendok makan atau 12 sendok teh Wow, gula. banyak banget. Banyak dong. sekali gulanya Iya. pemirsa. Sementara WHO menyarankan untuk gula ini adalah sehari kebutuhan sehari nih kita gula itu cukup 6 sendok teh. 6 Jadi sendok bayangin teh. satu gelas ini, satu kaleng itu mengandung 12 sendok gula gitu. Segitu tingginya kadar gulanya di dalam minuman bersoda ini. Nah mungkin masyarakat juga penasaran dok, selain gulanya, sodanya sendiri itu gimana sih dok untuk email gigi? Apakah bahaya, bisa merusak atau gimana nih Nah, dok? dia kan ada kandungan asamnya, jadi biasanya dia bisa mengikis atau mendemineralisasi email, jadi meluluhkan emailnya Iya, gitu. Jadi itu yang menyebabkan jadi nanti giginya menjadi sensitif. Kalau Jadi sensitif, emalnya tipis ya, Dok, ya? Emalnya jadi tipis, kemudian kalau tipis dia kan gampang terjadi keropos karena penempelan plaknya di situ menjadi lebih cepat gitu. Oh, oke. Sehingga penembusan atau merusak giginya itu jauh lebih cepat dibandingkan gigi yang tidak ada dibandingkan dengan gigi yang tidak tipis gitu emailnya. Nah dok, ini banyak juga nih masyarakat yang bertanya-tanya, termasuk pasien saya nih dok. Iya, iya. Katanya bagaimana kan kalau misalnya soda yang biasa itu kan gulanya banyak. Tapi kan sekarang lagi ada nih soda yang plain, yang Iya, tanpa iya, yang gula. tanpa gula. Iya, nah itu bagaimana tuh dok? Apakah juga merusak atau tidak? Kalau itu memang kadar gulanya rendah. Sebenarnya semua minuman ini dan makanan yang manis walaupun yang lengket sekalipun, kalau kita membersihkan setelah mengkonsumsi itu dengan benar, dia tidak akan terjadi proses karies. Jadi intinya adalah kalau setelah minum makanan yang lengket dan manis, kita bersihkan dengan cepat karena untuk terjadi pengeroposan itu dia butuh waktu. Jadi waktu yang panjang itu biasanya 20 sampai 30 menit. Itu setelah kita mengkonsumsi makanan baru terjadi proses bakteri menghancurkan situasi gigi. Gitu. Oke, jadi gimana nih dok saran untuk masyarakat kalau misalnya gimana dok? Kalau misalnya setelah minum minuman yang bersoda dok, apalagi yang manis-manis, ini mungkin harus kumur-kumur kah? Harus langsung sikat gigi atau minum dibilas dengan air putih saja sudah cukup atau air hangat? Gimana dok baiknya? Jadi kalau saran dari kedokteran gigi sebenarnya minum soda ini disarankan untuk memakai sedotan. Karena kalau soda dipakai sedotan jauh lebih enak daripada kopi pakai soda nggak susah ya. Nggak nikmat katanya. Iya. Nah, yang pertama pakai sedotan. Yang kemudian kedua biasa disarankan untuk kumur-kumur setelah kita mengkonsumsi minuman bersoda kayak makanan yang lengket kita kumur-kumur. Paling bagus lagi kita pakai dental floss untuk membersihkan di sela-selanya karena memang bagian itu yang paling sering ditempeli dengan kotoran-kotoran gitu. Kemudian baru kontrol ke dokter gigi 3 atau 6 bulan sekali. Gitu. Oke, nah dok ini selain itu ini ada cuka nih dok, ini cuka empempe nih kayaknya Oh, iya, ya cuka warnanya empempe. begini. Ini gimana nih dok untuk pecinta empempe atau makanan yang asam-asam? Saya sendiri sebenarnya suka banget nih dok. Ini tuh tapi emang katanya nih bahaya juga nih dok, bisa bikin gigi keropos. Iya, Itu betul gimana sekali. dok? Jadi kadar asamnya yang tinggi di empek-empek ini atau dari buah-buah yang kandungan asamnya tinggi itu juga bisa mempermudah terjadinya proses karies gigi atau keropos gigi. Karena kandungan asamnya ini tadi yang saya bilang meluluhkan emalnya, jadi kayak menghancurkan emal itu dengan gampang. Hampir Emal itu sama lapisan terluar dari Bagian gigi ya terluar dok dari ya? gigi. Jadi kalau kita lihat secara struktur gigi, lapisan gigi itu terdiri dari email, dentin dan pulpa. Nah, bagian emailnya itu bagian paling luar daripada si gigi. Dia mengandung 97 mineral dan selebihnya itu terkandungannya 1% air, selebihnya 2% organik. Jadi kalau gigi yang mengandung mineralisasinya lebih tinggi pada orang dewasa biasanya lebih tidak gampang terjadi karies. Kecuali pada anak-anak yang kandungan mineralisasi dari email itu lebih sedikit, makanya anak-anak lebih sering dan gampang untuk terjadi keropos atau karies gigi. Ya, gigi susu ya dok Gigi ya? susu karena mineralisasinya lebih rendah pada anak-anak gitu. Nah mungkin masyarakat juga ada nih dok yang suka makan pempek, terus Iya, setelah iya. makan pempek minumnya dia pakai soda dok, atau yang dingin-dingin, Kopi manis habis itu ya. atau coklat. Nah itu gimana dok? Jadi sebaiknya setelah kita mengkonsumsi apapun makanan yang kita konsumsi, batasi pengkonsumsi makanan yang lengket, yang manis itu kita kurangi, jangan terlalu berlebihan. Intinya jangan terlalu berlebihan. Kemudian jangan terlalu berdekatan waktunya.
Jadi harus ada email ini kan punya proses ada remineralisasi. Jadi untuk proses pengembalian mineralnya supaya menjadi bagus lagi itu ada proses waktu. Jadi kalau untuk pencegahan bukan berarti kita tidak boleh makan begini tapi dikurangin. Yang kedua yang tadi saya bilang harus segera berkumur-kumur setelah mengkonsumsi makanan, sikat gigi yang benar pagi dan terutama sebelum tidur. Iya benar. Soalnya kalau misalnya sebelum tidur itu bakterinya berkembangnya lebih cepat. Pas lagi tidur ya dok ya? Ya betul sekali. Nah dok, ini ada pasien saya juga bertanya nih dok, tadi dokter sempat ngomong kalau gigi susu itu lebih cepat keropos ya dok ya, lebih cepat berlubang dibandingkan gigi dewasa. Tapi bagaimana sih dok kalau misalnya orang dewasa itu ada perbedaan nggak sih dok? Misalnya dia usia dewasa muda atau udah tua atau menengah-menengah, apa keropos ini hanya diderita anak kecil sama orang dewasa muda atau bahkan orang yang tua juga keropos, gimana dok? Jadi untuk keropos ini kan ada proses. Jadi ada proses sisa makanan yang terkumpul, terbentuk plak, kemudian ada proses bakteri di situ, itu yang menimbulkan terjadinya karies gigi. Nah, cuman memang kalau pada anak kecil, susunan lapisan emal mineralisasinya itu dia lebih rendah, sehingga pada anak-anak dia lebih gampang karies karena memang mineralisasi dari giginya yang sedikit. Tapi dibandingkan dengan orang dewasa, mineralisasinya dari emalnya itu jauh lebih banyak, yaitu 97%. Sehingga otomatis orang dewasa akan lebih tidak gampang terjadi karies dibandingkan dengan anak-anak. Bukan berarti orang dewasa tidak mudah terkena karies. Jadi maksudnya dia kalau makan makanannya manis terus tidak dibersihkan, plak menempel dalam cukup waktu yang lama di dalam mulut tanpa dibersihkan, pasti akan terjadi karies juga pada orang dewasa. Gitu. Berarti ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja dari tidak segala usia ya dok sekali. Oke, nah dok, tapi ini kalau misalnya emalnya jadi agak keropos atau misalnya rusak itu lebih sering di anak-anak kan dok ya. Lebih Tapi gampang, kalau misalnya usia dewasa dok, efek buruknya tuh bisa terjadi apa dok? Apakah ada penyakit yang lebih bahaya gitu atau misalnya bisa keropos juga? Karena kalau misalnya udah dewasa kan nggak numbuh lagi tuh dok, beda sama anak-anak. Jadi gimana tuh dok? Jadi memang kalau pada orang dewasa kita harus sangat hati-hati dalam menjaga kebersihan mulut dan kesehatan mulut. Karena kalau orang dewasa ini karies, dia tidak akan tumbuh lagi. Ya, misalnya giginya udah karies. Proses karies itu biasanya kan ada lapisan-lapisan gigi. Jadi permukaan emal dulu, kemudian di bawah emal itu ada lapisan dentin, dia rusak dentin, kemudian dia rusak di bawah lapisan dentin itu ada pulpa atau saraf gigi. Disitulah terjadi gangren nanti. Gangren ini yang menyebabkan gigi jadi busuk. Kalau gigi busuk, akhirnya terjadilah infeksi. Nah, gangrennya tadi sendiri dok itu kalau misalnya di lokasinya di mananya dok? Tadi di pulpanya dan di dalam kena ke saraf, berarti di mana tuh dok? Jadi kalau kita lihat di sini kan lapisan gigi itu, gangren itu adalah dia sudah mengenai saraf atau pulpa giginya. Jadi lapisan emal dentin sudah lewat. Dia masuk kondisi mati. Iya, gigi itu sudah mati gitu. Nah, kalau gigi udah mati, nah ini yang akan menyebabkan gigi itu terjadinya infeksi, ya bisa menjadi ada kista gitu, itu yang efek samping yang lebih jauhnya. Kalau anak-anak nggak mungkin seperti itu atau bisa saja anak kecil juga lebih gampang karena mereka tadi yang saya bilang proses karies pada anak-anak jauh lebih gampang terjadi. Pertama karena memang struktur emalnya sendiri yang jumlah mineralisasinya lebih sedikit dan mereka sampai konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti manis begini, terus mereka malah sikat gigi, makan coklat yang lengket gitu, dia malah sikat gigi dan penyikatan giginya tidak sempurna. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak jauh lebih gampang terkena karies dibandingkan dengan orang dewasa. Apalagi anak-anak pastinya suka permen, jangankan anak-anak, orang dewasa. Aku juga suka bagi dong. Ayo gimana dok kalau misalnya aduh dokter gigi makan permen jangan dimarahin ya dok. Ada yang lebih senior soalnya. Betul. Nah ini tapi udah permennya manis terus di luarnya ada gula-gula lagi. Itu gimana dok? Nambah lagi ini, jadi permen udah ada permennya sendiri, kandungan gulanya udah tinggi, ditambah lagi toppingnya dengan gula yang lebih manis lagi. Nah, ini lengket lagi dok. Biasanya kan permen ada yang keras kan, ini lengket banget. Jadi lengket dia akan masuk ke sela-sela gigi atau ke fisur-fisur gigi yang ini, sehingga dia akan susah dibersihkan. Nah, apalagi dia tidak membersihkan, akan lebih lama lengketnya di permukaan gigi. Nah, pada saat dia lengket, mulailah terbentuk plak. Nah, plak inilah sebenarnya yang berperan penting untuk terjadinya keropos atau karies gigi. Gitu. Berarti makanan-makanan apa aja nih dok yang perlu dihindari? Tadi itu
Kita ulang lagi ya Iya, dok ya. boleh. Berarti tadi ada coklat ya dok ya. Ada coklat yang manis, kemudian makanan yang lengket, yang kadar gulanya tinggi, yang asem gitu sebaiknya Yang soda-soda. dikurangi. Soda-soda. Ya soda-soda, sebaiknya itu dikurangi mengkonsumsinya gitu. Oke dok. Misalnya suka banget nih dok, itu mungkin ada boleh 1 minggu berapa kali gitu? Kalau saya saran dari minimal biasanya untuk anak-anak kecil ya kita sarankan kita jatah. Misalnya 2 hari sekali atau 1 bulan sekali dia bisa boleh makan yang lengket gitu. Nah kita juga harus menghimbau kepada orang tua bahwa setiap anak-anak selesai mengkonsumsi makanan ini disarankan untuk dia minimal kumur-kumur yang mereka bisa lakukan supaya si makanan tadi tidak begitu lama menempel di permukaan gigi. Ya, dan menggunakan dental floss ya dok Dental kalau nggak floss bisa ya, ya. ya. Kalau nggak bisa dental floss, sekarang ada namanya mouth spray yang bisa disemprot ke celah gigi sehingga plak-plak itu dan sisa-sisa makanan bisa terbuang semua dengan menggunakan ini. Terima kasih banyak ya Sama-sama. dokter, informasinya Maaf berguna ya. sekali. Nah Kak Sheila, selanjutnya kita akan ngebahas tentang makanan pedas nih Kak Sheila. Bubuk cabe tuh sekarang lagi hits banget. Kayaknya makanan apa aja ada bubuk cabenya. Iya itu enak banget, apalagi kalau misalnya kita pergi ke luar negeri itu kan simple ya, dibawa Iya. dalam tas ya dok betul, ya. betul. Terus makan pedas tuh enak banget, meningkatkan nafsu Bener makan tentunya Kak Sheila. Tapi sebenarnya nih pasti masyarakat penasaran, ini aman gak sih untuk kesehatan, apalagi untuk pencernaan nih. Nah saat lagi kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.